Petunjuknya, selama ini kita nggak sadar kalau anggota tubuh kita itu bisa bersaksi atas perbuatan kita di hadapan Tuhan. Perbuatan yang keji, yang nggak baik kita, mereka juga akan bersaksi. Contohnya lidah. Lidah akan bersaksi kalau selama ini digunakan untuk berkata bohong, bersumpah palsu, ngomongin orang, menebar fitnah, bergosip, bergunjing. Lidah ini yang nggak bertulang ini lebih tajam dari pedang, karena lidah ini bisa membunuh orang, karena lidah ini juga bisa menyelamatkan orang. Lidah ini bisa bersaksi di hadapan Tuhan, digunakan untuk apa aja. Begitu juga dengan tangan, kaki, mata, telinga, anggota tubuh kita lainnya. Tapi ketika kita itu berbuat baik, maka mereka juga akan bersaksi di hadapan Tuhan. Lidah akan berkata, Tuhan, aku selalu digunakan untuk berdoa, memuji namamu, digunakan untuk memberikan nasihat, untuk memberikan petunjuk, agar orang-orang yang mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan, tetap semangat, tetap kuat. Lidah aku digunakan untuk perbuatan yang baik, ngomong yang baik, mengajarkan orang untuk berbuat kebajikan, berbuat baik. Tangan kita juga akan bersaksi, kita gunakan untuk sedekah, untuk menulis kalimat-kalimat yang penuh motivasi, mengajarkan kebajikan, mengajarkan kebaikan. Tapi tangan juga akan bersaksi kalau kita gunakan untuk merampok, membegal, mencuri, korupsi. Aku yang tanda tangan atas korupsi yang aku lakukan, sehingga rakyat satu Indonesia menderita. Anggota tubuh akan bersaksi, nih aku melakukan perusakan hutan cuma untuk numpuk duit untuk keluarga. Aku rusak semua alam nih, sehingga orang lain menderita. Ini yang kita lupa, bahwa anggota tubuh kita itu akan bersaksi di hadapan Tuhan. Jadi mau raja, mau sedekah bumi, mau among-among, mau syukuran atau apapun tolak bala yang kita lakukan, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya kalau anggota tubuh kita gunakan untuk hal-hal yang nggak benar, hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang nggak adil, merusak alam, menindas orang lain, menzolimi orang lain. Ini yang kita lupa, kita nggak sadar bagaimana kalau kita itu nggak bisa mengendalikan diri, maka anggota tubuh kita itu akan bersaksi di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan anggota tubuh kita, maka nggak cuma diri kita yang selamat, tapi anak cucu kita juga akan selamat. Ini selama ini kita didoktrin dengan apa? Dengan kata orang lain, dengan pendapat orang lain. Sehingga apa? Sehingga akal kita yang sehat, hati nurani kita ini mati. Kita nggak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Di Indonesia, dari aku kecil, dari zaman Soeharto sampai sekarang, kota mana yang dijuluki kota begal, kota ninja, kota rampok, itu masih ada, didukung aparatnya, didukung masyarakatnya. Karena apa? Karena udah kebiasaan, udah jadi budaya yang rakyatnya suka beli hasil curian karena murah, yang pelakunya seneng dapat uang mudah, nggak perlu capek-capek, nggak ngerti hal haram. Padahal banyak nih spiritual, banyak ahli agama, tapi yang ngajarinnya yang mana? Yang udah tahu. Tapi juga banyak yang nggak, pura-pura nggak tahu. Kalau saya aja cewek tahu hal ini mulai dari puluhan tahun. Kalau saya itu nggak menjejakkan kaki
ke Lumajang, Jawa Timur, saya nggak akan tahu bahwa kota itu terkenal seperti apa. Kalau saya nggak ke Malaysia kerja, terus ketemu orang-orang dari Lampung, dari mana-mana, aku nggak bakalan tahu daerah mereka itu terkenal dengan apa. Kalau aku dulu nggak suka baca majalah yang berkaitan dengan politik, dengan ekonomi, dengan sosial, dengan gejolak masyarakatnya, aku itu nggak bakalan ngerti perbedaannya antara dulu sampai sekarang. Kok tetap sama aja, nggak ada perubahan. Padahal kalau kita mau makmur, kita mau maju, kita mau jadi negara yang era kemasan, itu bukan dinilai dari pembangunannya, dari kemewahan gedung-gedungnya, ataupun berapa banyak alat transportasinya itu dibangun, tapi dari apa? Dari akhlak, dari moral, dari etika rakyatnya ini. Bagaimana mereka hidup makmur, tapi keimanannya, moralnya, etikanya itu terjaga, jadi panutan, jadi contoh untuk negara-negara yang lain. Tapi enggak, malah juara judi online, juara korup, juara nyogok, juara apa aja ya enggak baik. Sesama Islam aja rebutan apa? Gelar, rebutan nasab, rebutan apa lagi? Makanya nggak punya karomah, nggak punya kelebihan yang dianugerahkan Tuhan di anggota tubuhnya. Berdoa ya nggak manjur, tiap hari berdusta, sumpah di atas Al-Quran aja dilanggar, suka memfitnah, janji palsu. Padahal orang Jawa itu sabdo pandito ratu, ucapannya mandi. Tapi orang Jawa sama sekarang banyak yang nggak ngerti, banyak yang nggak tahu. Karena apa? Karena kebanyakannya sehari-hari apa? Ngomongin orang, bergosip, memfitnah. Suka tuh ke tempat-tempat yang maksiat, tempat-tempat yang nggak bersih. Sekedar hiburan boleh-boleh aja, tapi kalau hiburan itu merusak akhlak, merusak moral, merusak etika, merusak generasi yang akan datang, itu hiburan nggak patut diteruskan. Kenapa? Karena kita ini jadi contoh untuk generasi yang akan datang. Kita itu jadi contoh untuk anak-anak kita. Kalau kita mencontohkan yang jelek untuk anak-anak kita, bagaimana nasib mereka? Semua anak-anak itu nggak berdosa. Semua anak-anak itu ketika 10 tahun ke bawah, mereka masih jinak-jinak. Tapi nanti ketika mereka udah di atas 10 tahun sampai 25, 30, mereka mencari jati diri. Mereka mencari dunia. Mereka nggak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Maka mereka nggak punya pegangan hidup, terombang-ambing ke sana ke sini, ketemu teman yang nggak bener, narkoba, belum melakukan kejahatan lainnya. Ini kalau anak-anak itu nggak berdosa, kita ajari mereka tentang apa? Moral, etika, adab, budi pekerti, akhlak yang baik, agar mereka punya pedoman hidup. Tapi gimana kita itu bisa ngasih contoh mereka yang baik kalau kita ngasih mereka makan aja pakai uang yang haram, dengan korupsi, dengan begal, dengan ngerampok. Kalau sudah haram ya haram, gak ada istilah haram bisa dijadikan halal, karena dipakai naik haji, dipakai buat nyantunin fakir miskin yatim piatu. Kalau kamu niatnya baik, ngasih ke orang baik, berarti kamu cari uangnya baik. Jangan pakai yang gak halal, gak baik, karena kamu niatnya baik. Kalau kamu masih gak punya uang, bisa pakai ilmu, bisa pakai pikiran, bisa pakai nasihat, bisa pakai apapun.
selagi kamu mampu. Tapi kalau kamu gunakan cara-cara yang nggak baik, ini yang kamu itu malah menyesatkan orang lain. Makanya kenapa di mana-mana pun masih dikasih bencana? Ya karena ulah kita sendiri. Kita yang nggak mampu mengendalikan diri kita sendiri, yang kita nggak mampu mengendalikan anggota tubuh kita sendiri. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, anggota tubuh kita, bagaimana kita bisa ngajarin orang lain? Bagaimana kita bisa menasihati orang lain? Kalau jadi ratu atau jadi pemimpin, bagaimana bisa mengendalikan pendukungnya? Bagaimana bisa mengendalikan rakyatnya? Kalau seorang ratu, seorang pemimpin gak bisa mengendalikan anak buahnya, bagaimana bisa mengendalikan rakyatnya? Kalau seorang banyak nih ulama-ulama yang gak bisa mengendalikan pendukungnya, jadi pendukungnya kayak preman itu. Pemimpin kalau gak bisa mengendalikan pendukungnya ke sana kemari bikin onar, bikin hal-hal yang bikin gak baik. Akhirnya apa? Rakyatnya kocar kacir, rakyatnya gak makmur, gak tentu arah, akhlaknya bobrok, moralnya bobrok, hidup miskin, alamnya rusak. Ini kalau dapat pemimpin yang gak bener. Kalau satu negara jatuh ke tangan orang yang salah, rakyatnya hidup miskin, rakyatnya hidup sengsara, alamnya rusak. Tinggal apa? Ini yang kita lupakan, bahwa selama ini kita itu didikte bahwa kemajuan Indonesia, kemajuan suatu negeri itu dinilai dari gedung-gedung bertingkat, dari fasilitas yang mewah, tempat hiburan, klub malam yang menjamur. Kita didikte seperti itu. Ternyata keliru. Itu awal dari kehancuran. Karena apa? Karena moral yang jatuh, akhlak yang rusak, halal haram aja nggak ngerti bedanya, hak dan batil aja nggak ngerti bedanya. Semua dijadikan satu tuh, halal haram, hak dan batil. Jadi yang seharusnya haram jadi halal. Merampok ya oke, begal oke, korupsi oke, nyogok oke, membunuh orang ya oke. Semua oke aja, asal ada uang, asal ada kekuasaan. Nggak adil juga nggak apa-apa. Ini adalah tanda-tanda kehancuran dari satu kaum, satu bangsa. Ketika hak dan batil, halal haram itu dijadikan satu. Kalau saya udah ngomong ini berarti saya belajarnya apa? Tentang perilaku manusia. Dari zaman dulu sampai sekarang, manusia itu perbuatannya sama aja, cuma beda zaman. Di setiap ada kerusakan moral, etika, budi pekerti, hancurnya iman manusia, itu pasti akan datang orang-orang yang diutus Tuhan untuk membenarkan tuh perbuatan buruk manusia, perbuatan yang gak baik manusia, yang belok-belok diluruskan, yang gak ngerti halal haram diajari kembali ke jalan yang benar. Gak mau biarkan mati kena bencana. Cuman itu jalan satu-satunya. Kamu mau berubah untuk menjadi lebih baik lagi atau enggak? Kalau kamu teruskan kayak seperti itu, kamu akan membawa kehancuran. Enggak cuma untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain, juga untuk makhluk hidup yang lainnya. Makanya kenapa Nabi Khidir aja bisa membunuh seorang anak atau melubangi kapal? Karena apa? Karena dia udah bisa melihat masa depan. Orangnya seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Anak seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Sama. Semua orang bisa
melihat masa depan, tapi prosesnya, kelakuan manusianya yang dinilai, bukan cuma hasilnya. Karena apa? Karena anggota tubuh kita itu yang akan bersaksi atas perbuatan kita, perbuatan baik atau perbuatan buruk kita, amal perbuatan kita itu yang dinilai di hadapan Tuhan, bukan melalui kulit, bukan melalui agama kita, suku kita, bangsa kita, tapi perbuatan kita.